Sebelum lanjut nonton video lainnya, please bantu kami untuk tetap menyiarkan dan menyampaikan informasi bermanfaat untuk Anda dengan cara subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya untuk Anda tidak terlewat informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Saya Abraham Silaban, terima kasih, sampai jumpa. Kembali di News Pagi, pemirsa, puluhan rumah di permukiman padat penduduk di Kuitang Senen, Jakarta Pusat terbakar. Ya, kebakaran juga melanda permukiman padat penduduk di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Kembang 5 Kuitang, Senen, Jakarta Pusat Sabtu pagi. Banyaknya barang-barang di dalam rumah serta material bangunan yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. 12 mobil pemadam kebakaran dan 40 petugas diturunkan untuk menjinakkan api. Api diduga pertama kali muncul dari atap salah satu rumah di sisi tengah yang kemudian menyambar ke bangunan lain. Diduga kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik. Itu jadi sekitar 15 seperempat habis subuh. Tiba-tiba tuh ada kayak korsleting itu sih. Ada asap, api, udah menempel semua. Kebakaran juga melanda permukiman padat penduduk di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Api diduga berasal dari sebuah rumah kontrakan di Jalan Rawabuaya dan merambat dengan cepat ke bangunan lainnya. Warga bersama petugas pemadam kebakaran saling bantu memadamkan api. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang guru di Timika tega mencabuli dan melakukan kekerasan fisik kepada anak didiknya. Ya, dan guru bejat tersebut ini terancam pidana 20 tahun. Profesi guru yang seharusnya memberikan pedoman kepada anak muridnya justru tega memberikan kekerasan fisik dan mencabuli anak didiknya. DFL, seorang guru honorer di salah satu sekolah asrama di Timika, Papua, tega melecehkan murid asramanya. Perbuatan bejat pelaku terbongkar setelah salah satu anak muridnya menangis di asrama dan menceritakannya kepada kepala sekolah. Pelaku beserta barang bukti kini sudah diamankan di Polres Mimika. Sedikitnya 25 anak didiknya mengalami kekerasan dan pelecehan seksual dari pelaku. Kita nanti mau koordinasi dengan dari ahli psikiater untuk melakukan screening kepada pelaku. Dan kami juga meminta dari pihak sekolah apabila ada siswa selain yang sudah melaporkan diri, untuk yang belum bisa melaporkan ke kami lagi. Berdasarkan penyelidikan, 10 korban mengalami pelecehan seksual dan 15 lainnya mendapatkan perlakuan kekerasan fisik. Pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Timika, Papua, Nathan Maki, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah makam pasien COVID-19 di Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Parepare, Sulawesi Selatan dibongkar oleh orang yang tak dikenal. Dan bahkan beberapa peti jenazah juga dirusak. Polisi kini masih menyelidiki kasus ini. Warga yang akan berziarah ke makam kerabatnya berstatus positif COVID-19 di Parepare, Sulawesi Selatan dibuat kaget. Pasalnya, terdapat 7 makam yang sudah dalam keadaan terbongkar. Beberapa peti makam bahkan juga dirusak. Di salah satu makam juga ditemukan sepasang sandal yang diduga milik pembongkar makam. Cuman kami tidak tahu itu siapa yang ambil jenazah. Jadi yang saya mau tahu itu yang mengambil jenazah siapa. Apa pihak keluarga atau apa, dan apa boleh. Kalau memang boleh, kenapa tidak dari awal dikasih saja sama pihak keluarga, nanti pihak keluarga yang makamkan. Daripada begini sudah dikubur, terus digali lagi kembali, diambil lagi. Usai temuan makam yang terbongkar pada Jumat lalu, aparat Satreskrim Polres Parepare memasang garis polisi. Polisi masih memiliki dalang di balik pembongkaran ini. Untuk hari ini kami jelaskan melakukan pemasangan garis polisi, di mana maksud dan tujuannya untuk menetapkan status quo. Dalam artian sementara masih kami lakukan penyelidikan
dan pengembangan. Polisi akan berkoordinasi dengan pihak Satgas COVID-19 dan Dinas Lingkungan Hidup dalam kasus ini. Polisi juga mendalami dugaan makam dibongkar oleh pihak keluarga. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Ihsan Ansari, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X Sabtu pagi kemarin disuntik vaksin COVID-19. Sri Sultan mengajak para lansia agar tidak takut divaksin, agar pandemi segera berakhir. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X bersama Permaisuri GKR Hemas mengawali vaksinasi COVID-19 untuk lansia di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta. Sri Sultan mengajak para lansia memanfaatkan kesempatan vaksinasi dengan baik agar pandemi segera berakhir. Saya kira menggunakan kesempatan untuk vaksinasi. Tidak ada indikasi apapun yang saya rasakan, sehingga harapan saya kesempatan pemerintah membantu vaksinasi itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk bisa menumbuhkan kekebalan pada diri kita dengan harapan kita sama-sama menjaga kesehatan sehingga pandemi ini lebih cepat berakhir. Di daerah istimewa Yogyakarta ada lebih dari 200.000 lansia yang menjadi sasaran vaksinasi COVID-19. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku tabrak lari pesepeda di Bundaran HI pada Jumat lalu ditangkap polisi. Ya, pelaku yang masih berada di usia bawah ini yaitu 19 tahun melarikan diri karena takut diamuk massa. Inilah detik-detik saat seorang pesepeda ditabrak sebuah mobil mewah di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Jumat pagi. Bukannya menolong pesepeda, pengendara justru melarikan diri. Usai kejadian ini viral, polisi pun menangkap pelaku berinisial DA, 19 tahun, warga Bintaro, Tangerang Selatan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku kabur usai menabrak karena takut diamuk massa. Selain menetapkan pelaku sebagai tersangka, polisi juga menyita sebuah mobil mewah milik ayah pelaku. Alhamdulillah dalam waktu kurang dari 24 jam pelaku sudah bisa kita amankan ya dengan memadukan scientific investigation, memadukan antara data-data kendaraan yang kita peroleh dari database kendaraan kita, termasuk juga dengan hasil dari kamera-kamera CCTV yang memang terpasang di lokasi kejadian maupun di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin, karena kejadian kan di Bundaran HI. Pengendara mobil terancam pasal 312 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 75 juta rupiah. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hanya di Pulau Dewata, umat Hindu di Yogyakarta juga menggelar upacara Taur Agung Kesanga di pelataran Candi Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Ya, berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya yang dihadiri oleh ribuan umat, tahun ini dilakukan secara terbatas dan tidak lebih dari 100 orang. Upacara Taur Agung Kesanga di Candi Prambanan diawali dengan prosesi mendak tirta atau pengambilan air suci. Bagi umat Hindu, inti dari prosesi Taur Agung Kesanga adalah persiapan diri menuju Hari Raya Nyepi yang sakral, yang diwajibkan melakukan penyucian diri dari semua hawa nafsu. Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya yang dihadiri ribuan umat, tahun ini hanya dihadiri 100 orang. Umat Hindu lainnya mengikuti acara secara virtual. Kita membatasi kerumunan, membatasi jumlah orang yang hadir baik di Prambanan, di Parangkusumo, di Ngobaran, ataupun di acara-acara yang lainnya. Jadi kami mengikuti namanya Guru Wisesa. Apa yang dianjurkan oleh pemerintah, kita harus mengikuti demi untuk
menurunkan kurva COVID-19 yang terjadi sekarang di saat ini, sehingga tidak terjadi klaster, misalkan terjadi klaster karena perayaan Nyepi. Itu kita sangat hati-hati dan sangat hindari supaya betul-betul kita berada dalam suasana yang lebih aman dan sehat dan tentram. Jadi ini bukan hanya untuk umat Hindu saja, tetapi untuk bangsa kita dan juga umat manusia seluruh dunia agar betul-betul pandemi ini kita bisa berakhir. Kita mohon pada Tuhan Yang Maha Esa untuk dijauhkan dari segala mara bahaya dan juga korban yang muncul dari pandemi ini. Selain pembatasan jumlah orang, sejumlah acara juga ditiadakan seperti arak-arakan ogoh-ogoh. Umat Hindu berdoa dan berharap berbagai bencana yang melanda di seluruh negeri termasuk wabah COVID-19 segera berakhir. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews Pagi. Saya Salsabila Saira. Dan saya Arlisa Hadi pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.